Hai, welcome back to our channel seperti biasa dengan Yasinta dan juga dengan Dika. Yay, finally kita berdua lagi. Ya, tapi dengan kita udah yakin kita sehat ya. Itu harus dipastiin dulu baru kita bisa barengan nih. Betul. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi hot banget. Yaitu review Miss Grand Indonesia 2020. Buat kamu yang kepo, stay tune. Ya, oke. Mungkin teman-teman udah nungguin kok lama banget kita bikinnya, mungkin ya kan. Ya, kita juga nggak pengen buru-buru karena ya menurut kami itu juga bukan sebuah perlombaan yang harus cepat-cepat gimana daripada kita membuatnya nanti tidak menyeluruh. Mungkin ini baru salah satu video tentang Miss Grand Indonesia 2020 ya. Mungkin ada aspek lain yang bakal kita bahas di video yang lainnya, mungkin crown, mungkin Oops atau yang lain. Tapi untuk kali ini kita hanya bahas Grand Final dan mungkin peserta dan transformasinya. Oke, stay tune. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Miss Grand Indonesia 2020 di bawah naungan Yayasan Dunia Mega Bintang akhirnya telah selesai dilaksanakan. Telah ditayangkan Grand Finalnya tanggal 21 Juni kalau nggak salah 2020 di YouTube channel MOP Channel. Ya, dan kita juga mau bilang kalau congratulations Kak Ivan Gunawan udah bikin acaranya sukses, tapi tetap terlaksana dengan oke. Kabarnya juga kan sebelumnya rencananya bakal di Bali, terus menjadi di Jakarta aja. But it doesn't matter. Acaranya tetap berjalan dengan oke. Teman-teman bisa menikmati, so congratulations. Nah, langsung aja kita akan masuk ke pembahasan pertama tentang kontestan Miss Grand Indonesia 2020. Banyak banget teman-teman yang bilang kok cuman 5 sih, kenapa nggak semuanya aja dipilih gitu. Menurut kami 5 kontestan ini sejujurnya sudah cukup. Kami berpikir bahwa quality over quantity. Kan kita tahu ya bahwa persyaratan untuk ikut Miss Grand Indonesia 2020 ini cukup banyak dan Ivan Gunawan juga menseleksinya dengan sangat ketat. Akhirnya dapatnya 5 dan 5-5-nya in terms of quality sangat mumpuni. Saling berlomba-lomba gitu. Kalau kita misalnya punya peserta yang terlalu banyak sampai ada yang jomplang gitu, kan kasihan ke peserta yang mungkin tidak sekaliber ini gitu misalnya. Jadi kalau udah dipilih 5 pastinya Kak Ivan udah memilih sesuai kriterianya dia yang memenuhi syarat, yang mungkin tidak terlalu jauh satu sama yang lain gitu. Jadi bisa berkompetisi dengan oke juga gitu. Nah, juga mungkin karena kontestannya hanya 5, ada yang bilang kurang seru. Tapi menurut kami justru sangat seru karena ketika per episodenya itu lebih menantang. Mereka punya jiwa kompetisi yang sengit, jadinya kita nggak tahu, kita bingung mana sebenarnya yang menonjol. Dia menonjol di sini, dia menonjol di sini, tapi ini gimana, kayak gitu loh, lebih sengit kompetisinya. Dan bagi orang yang nonton juga bisa lebih mudah keep track untuk jagoan-jagoannya gitu kan, cuma ada 5, pasti kita lebih mudah lihat improvementnya step by step gimana. Betul. Sekarang kita akan bahas dulu pageant days-nya. Pageant days-nya ini ya bisa dibilang karantina. Goes to malam finalnya. Menurut kami ini konsep yang baru banget dan idenya sangat bagus banget. Menurutku ya. Fresh untuk membuat sebuah karantina atau pageant days yang berbentuk reality show. Mirip dengan Asian Next Top Model. Ya kan? It's very good idea. Tapi menurut kami ada beberapa aspek di dalam eksekusinya yang masih agak kurang. Episodenya juga masih terlalu sedikit gitu. Mungkin juga karena ada coronavirus. Produksinya mungkin terhalang dengan COVID-19 dan segala macam. Kita harus tahu juga this is a difficult time untuk seluruh bisnis di dunia ini, termasuk juga ini gitu ya. Tapi untuk syutingnya dan pemilihan tempat rasanya masih ada hal yang bisa di-upgrade gitu. Tapi yang aku suka dari karantina MGI 2020 ini adalah mereka diajarin hal-hal basic untuk pageant. Kayak catwalk, terus juga photoshoot, terus mereka juga ada makeover rambut, which means mereka juga pasti belajar untuk cara hairdo sendiri. Nah, next kita akan ke malam final. Menurut kami, konsep yang ditawarkan oleh Ivan Gunawan di malam final MGI 2020 yang enggak live di TV itu bukan sebuah hambatan. Pageant tuh nggak harus di TV kayak yang normalnya. Nggak harus di venue yang gede
gede, seabrek-abrek banget. Kita udah bilang kan, panggung tuh nggak harus besar, tapi harus accommodate semua orang yang akan ada di panggung. Betul. Terus juga in terms of malam final, kami rasa ini hal yang paling banyak bisa diimprove sih. Iya. Karena tempo acaranya untuk 1 jam itu cukup lambat, cukup membuat bosen. Dan menurutku pribadi nih, misalnya karena ini akan dibuat online, ya kan, settingnya online, bahkan dance-nya juga Virtual gitu. dia syutingnya kan menurutku di green screen ya, karena kelihatan backgroundnya itu digital. Jadi mungkin bisalah collab dengan orang-orang yang memang punya passion di content creating digital gitu. Kan banyak banget videographer yang kreatif di era YouTube ini gitu. Mungkin kalau bisa menggait salah satunya untuk escalate untuk productionnya itu akan keren banget sih. Betul. Terus juga items-items lain kayak misalkan too much catwalk. Meskipun mereka mereka ada beberapa baju ya, bagus-bagus. Cuman kadang-kadang menurutku terlalu banyak, jadi kayak bosen. Ya. Kesannya bosen. Selain itu untuk Q&A, pertanyaannya tidak ditanyakan langsung oleh dewan juri. Iya, mending langsung ya kan. Lebih lebih real aja gitu liatnya. Betul. Dan juga waktu ngejawab nggak ada timernya. Padahal timer tuh sangat penting buat memberi efek under pressure juga gitu, terukur gitu sebenarnya. Again, nggak ada timer juga untuk di speech. Itu juga yang next time kedepannya bisa diimprove. But overall udah sukses dijalankan. Namanya juga pertama kali. Yang penting bisa menerima masukan supaya nanti kedepannya bisa lebih oke lagi. Menurut kamu MGI 2020 ini di atas ekspektasimu atau di bawah ekspektasimu? Hard to say. Kalau aku, karena aku nggak berekspektasi apa-apa, ini kan tahun pertamanya Ivan Gunawan punya, dan konsepnya kan super duper baru. Aku nggak berharap banyak gitu loh. Tapi ketika aku disuguhin ini, aku merasa, oh that's enough. Kalau aku dengar konsepnya akan seperti reality show, Asian Next Top Model dan semacamnya, tentu ekspektasiku akan ke sana. Kalau emang itu benchmarknya kayaknya memang di bawah sih. Oh. Tapi untuk mencapai ke sana, aku rasa sangat-sangat mungkin gitu. Ya. Ini hanya keterbatasan waktu, mungkin prepare agak sulit, ketemu orang banyak untuk brainstorming and stuff. It's okay. Ya, betul. Nah, menurut kalian gimana pendapat kalian tentang malam final MGI 2020? Silahkan tulis kolom komentar. Setelah terpilih Karisma Aura dan juga Bella Aprilia, saat ini per video ini dibuat, itu mereka berdua sudah banyak photoshoot dan segala macam, sudah bertransformasi. Karisma Aura juga udah terlihat transformasi fisiknya dari gigi, dari hidung dan lain sebagainya. Bella juga udah ada bentuk transformasi fisiknya yang cukup menuai cukup membuat dua kubu. Iya, ada yang pro, ada yang kontra. Terus banyak juga teman-teman yang minta kita untuk berpendapat tentang hal ini. Menurut kita gimana sih transformasi fisik? Iya, merubah bentuk tubuh untuk pageant itu gimana menurut kita? Banyak teman-teman yang bilang katanya yang penting ya embrace your natural beauty. Tapi ada juga yang bilang ya nggak apa-apa, kan ini kan mengikuti selera international pageantnya. Ya. Tapi menurut kami asalkan hal ini dilakukan dengan izin dari Bella dan juga Karisma Aura, bukan paksaan dari siapapun, dari yayasan atau pihak luar. It's okay. Selama mereka happy, selama ini boost their confidence. Mereka mau. Nggak ada paksaan. Why not? Betul, karena kan mereka udah dewasa, mereka tahu konsekuensi. Bisa memilih masing-masing, betul. Karena again, itu kan wajahnya Karisma, wajahnya Bella, mereka yang punya hak untuk melakukan apapun atau tidak untuk melakukan apapun. So, dengan keputusan mereka apapun itu, kita tidak boleh ngedrive kayak menyalahkan melakukan ini, melakukan itu. Selama itu memang bukan sesuatu yang sebenarnya mengganggu orang lain gitu. Kan kita lihat juga lebih cantik, lebih pleasant mungkin buat beberapa orang. Begitu. Betul, kita sekarang semuanya hanya tinggal mendoakan semoga Karisma dan juga Bella bisa bertransformasi dengan baik, bisa persiapan dengan baik, sehingga kedepannya untuk persiapan international pageant-nya bisa berjalan lancar dan akhirnya bisa memberikan hasil yang maksimal juga untuk Indonesia. Betul. Remember that they are all our queens, ya.
Jadi kita juga harus tetap support selama itu positif buat Indonesia. Betul. Dan teman-teman menurut kalian gimana tentang transformasi fisik mereka? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan ya teman-teman, itu dia video kita hari ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian terinformasi juga. Dan jangan lupa untuk selalu request video apa untuk kita bikin berikutnya. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, serta follow kami di Instagram @yasnadika, serta di podcast Pageant 101. Yeah. We will see you guys in our next video. Bye. Bye.